Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ulul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional, masalah nilai tukar dan cadangan devisa. Di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama, kebijakan internasional, yang kedua masalah nilai tukar, yang ketiga cadangan devisa. Dan pengertian dari perdagangan internasional adalah perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Teori perdagangan internasional terdapat 4. Yang pertama, merkantilisme, absolute advantage. Yang ketiga, comparative advantage. Yang keempat, the proportional factor theory. Teori merkantilisme, ekspor-impor. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak dimiliki keunggulan mutlak. Teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Yang selanjutnya, teori ketersediaan faktor produksi. Yang pertama, faktor end when, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity menurut Hexer dan Ohlin. Faktor penghambat. Yang pertama, adanya kualitas sumber daya yang rendah. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, perbedaan mata uang antar negara. Yang keempat, tidak stabilnya kurs mata uang. Pembayaran antar negara sulit, risikonya besar. Yang selanjutnya, tidak amannya suatu negara. Yang selanjutnya, faktor pendorong. Yang pertama, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang kedua, perbedaan iklim. Yang ketiga, adanya spesifikasi. Yang keempat, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang kelima, adanya perbedaan selera. Yang keenam, perbedaan sumber daya alam. Dan di sini manfaat dari perdagangan internasional adalah pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, dan dua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menjaga stabilitas harga, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang selanjutnya, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Apa sih itu kebijakan perdagangan internasional? Segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi komposisi atau arah serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produksi dari dan ke luar negeri. Di sini terdapat beberapa kebijakan perdagangan proteksionis. Yang pertama adalah kuota, subsidi, premi, larang ekspor impor, dumping, devaluasi, dan penetapan tarif. Dan
tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah yang pertama mengendalikan ekspor dan impor, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menyehatkan neraca pembayaran, yang keempat meningkatkan kesempatan kerja, yang kelima melindungi industri dari sektor lain di dalam negeri. Dan di sini dapat kita lihat data ekspor impor dari bulan Agustus 2020 sampai Agustus 2021. Berarti ini jangka 1 tahun, yang dimana di sini setiap bulannya ekspor dan impor selalu naik. Maka dapat kita jelaskan perkembangan ekspor dan impor Indonesia Agustus 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai 21,42 miliar US dollar atau naik 64,10% dibandingkan Agustus 2020. Sedangkan nilai impor Indonesia mencapai 16,68 miliar atau naik 55,26% dibanding Agustus 2020. Dengan demikian, periode Agustus 2021 neraca perdagangan Indonesia surplus 4,74 miliar US dollar. Tiongkok masih menjadi mitra dengan utama Indonesia selama periode Agustus 2021. Total ekspor non-migas Indonesia di Tiongkok mencapai 4,78 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Tiongkok mencapai 4,96 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia Tiongkok periode Agustus 2021 mengalami defisit sebesar minus 0,18 miliar. Kondisi ini lebih baik dibandingkan periode Juli 2021, di mana neraca perdagangan Indonesia Tiongkok defisit lebih dalam, yaitu minus 0,84 miliar. Nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah merupakan suatu harga relatif yang diartikan sebagai nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Hal tersebut menentukan daya beli paling tidak untuk barang yang perdagangan dari suatu nilai mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Nilai tukar berpengaruh nyata terhadap harga barang yang diperdagangkan. Apresiasi nilai tukar dapat suatu negara akan menurunkan harga barang ekspornya dan menaikkan harga barang impor bagi partner dagang mereka. Penyebab nilai tukar melemah. Yang pertama, setelah krisis keuangan yang terjadi di US pada tahun 2008, pemerintah mulai memperlakukan beberapa kebijakan ekonomi untuk memperbaiki perekonomian mereka. Yang kedua, turunnya harga komoditas ekspor. Yang ketiga, tingginya tingkat impor. Dan di sini terdapat data nilai tukar surplus mulai tanggal Mei 2021 bulan 3. Nilai tukar terhadap US dollar Indonesia dilaporkan sebesar 14,557288 US dollar pada 2021 bulan 4. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 14,172229 US dollar untuk 2021 bulan 3. Data nilai tukar terhadap US dollar Indonesia di beberapa bulan dengan rata-rata 2,137261 US dollar. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 15,867 pada 2020 bulan 4 dan rekor terendah sebesar 137 US dollar pada 1967,07. Cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan bagian dari tabungan nasional, sehingga pertumbuhan dan besar kecilnya cadangan devisa merupakan sinyal bagi global financial market mengenai kredibilitas kebijakan moneter dan kredit worthiness suatu negara. Besar kecilnya akumulasi cadangan devisa suatu negara biasanya ditentukan oleh kegiatan perdagangan, ekspor dan impor, serta arus modal negara tersebut. Sementara kecukupan cadangan devisa ditentukan oleh besarnya kebutuhan impor dan sistem nilai tukar yang digunakan dalam sistem nilai tukar mengembang bebas. Fungsi cadangan devisa adalah untuk menjaga stabilitas moneter, hanya terbatas pada tindakan untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang terlalu tajam. Jenis-jenis cadangan devisa. Yang pertama, valuta asing.
yang kedua emas moneter, yang ketiga special drawing atau SDR. Sebagai bentuk alokasi dana merupakan suatu fasilitas yang diberikan International Monetary Fund IMF pada anggotanya. Yang keempat, reserve position in the fund RPF atau cadangan devisa dari suatu negara di rekening F, nilainya akan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara. Yang terakhir, tagihan lainnya. Tagihan yang tidak termasuk dalam kategori sebelum harga pasar untuk tagihan seperti penyertaan dan kurs SDR ditentukan oleh IMF. Dan ini adalah data cadangan devisa mulai tahun 2018 sampai 2020. Dapat kita lihat devisa negara kita sangat tidak beraturan mulai awal 2018 naik turun dan naik signifikan mulai pertengahan 2018 sampai 2020. Cadangan devisa Indonesia pada Januari 2020 sebesar 131,7 miliar dan meningkat sebesar 1,93 miliar dibandingkan Desember 2019. Posisi cadangan devisa setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah serta sekitar 3 bulan impor di atas kecukupan internasional. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh global bond pemerintah, penerimaan devisa migas, dan penerimaan falas lainnya. Dan dapat kita simpulkan, yang pertama, variabel ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa. Artinya, meningkatnya ekspor mendukung kenaikan dengan devisa Indonesia. Yang kedua, variabel nilai tukar. Rupiah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap cadangan devisa. Artinya, penurunan nilai tukar rupiah atau apresiasi nilai tukar rupiah mendukung kenaikan cadangan devisa Indonesia. Dan sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.